ya. Sampai kapanpun mau di rumah, mau keluar rumah, ini cincin harus ada di sini biar orang-orang tahu kalau kamu sudah menikah dan kamu sudah punya suami. Papa senang sih kamu jadi dosen yang ya difavoritkan di sini. Tapi ingatkan Allah, nggak perlu cemburu lah. Kalau cemburu berlebihan itu artinya Allah nggak percaya sama kamu. Bilangin begitu. Kamu kan selama ini menjaga. Ciri-ciri fisik yang lemah, sakit nggak ada. Kalau ada yang sakit-sakitan, harusnya orangnya aku, bukan kamu, mah. Apa aku coba kasih tahu hal ini sama Andi juga ya, biar dia tahu. Papa nelfon. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, Papa lagi di mana? Papa mau ke Coffee City sebentar, habis itu pulang ke rumah. Eh, kamu sekarang di mana, Din? Papa mau ketemu sama kamu, nak. Ini aku sekarang lagi ada di kampus, Pak. Ada yang perlu Papa bicarakan sama kamu soal Mama. Mau ngomongin apa? Masalah apa, Pak? Emang Mama kenapa? Nanti aja pas ketemu sama kamu ya, Papa ceritanya ya. Ya udah kalau gitu, Pak. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Papa pengen ngomongin apa ya? Aduh, semoga Mama baik-baik aja. Oh, Ma. Lumayan. Ngapain kemarin, Ma? Mau ketemu Elsa? Enggak, Mama habis ketemu Jessica. Kamu juga mau ketemu Jessica ya? Ya kan aku ada kerjaan di kantor ini. Oh iya. Mama yang mau ngapain? Ini tadi kan Mama bikin soto banyak kan di rumah. Jadi Mama bawain buat Jessica, dia tuh paling suka soto. Astagfirullah, buat apa, Mama? Ngapain bawa makanan segala? Ya nggak apa-apa dong, emang Mama bawain kok. Mama masakin buat Jessica. Ini maksudnya gimana ya, Ma? Ada Elsa. Bisa pendek nih urusannya. Ini kenapa diam aja? Atau kamu, Deno, kamu bisa jelasin kan ke aku? Aduh, maaf ya, Pak Nino, Bu Elsa, Bu Chandra, saya pamit dulu ya. Iya. Monggo. Tante Mayang, Belum dijawab. Hah? Ngapain bawa makanan buat Jessica? Aduh, gini loh, No. Sejujurnya ya, Mama tuh kepingin deh kalau kamu bisa jadian sama Jessica. Mama kepingin punya menantu kayak Jessica. Pokoknya dia menantu berikutnya. Boya mikirnya jauh-jauh tuh. Keras-keras. Tante Mayang. Maaf, Bu Elsa, Tante maaf, tunggu sebentar. Saya mau kasih tahu sesuatu ke Tante. oh iya boleh Ibu, ada apa ya? Kayaknya Mama Chandra itu punya niat untuk mendekatkan Nino dengan Jessica, Tante. Emang Tante nggak sedih ya? Tante nggak mau kan bikin Randy kecewa? Kalau ternyata anak Tante itu nggak jadi sama Jessica, malah Jessica sama orang lain. Pastinya sedih ya Bu. Tapi kalau untuk saya netral aja. Netral gimana sih Tante? Harusnya Tante itu mendukung Randy. Jangan sampai kehilangan Jessica. Iya Bu. Ya saya doakan yang terbaik aja. Tante, yang terbaik itu Jessica bersama Randy.
Lagi pula kan Jessica dan Randy sudah kenal lama, bukan? Masa jalannya sama siapa, nikahnya sama orang lain sih, Tante? Aduh, ini Bu Elsa nggak tahu aja. Saya juga ketar-ketir ini lihat Bu Chandra. Dia tuh udah terang-terangan loh berusaha menarik Mbak Bella buat anaknya. Gimana, Tante? Ya, Mir, gue mau laporan sama Boim kalau Pak Rija belum pulang semenjak dia nganterin ibunya. Oh, belum balik tuh. Ya udah emang apa? Ya, gua mau Boim mau minta maaf sebab lantaran gua salah ngomong jadi ibunya Pak Rija tahu kalau masalah pacaran bohong-bohongan ini gitu. Jadi kagak usah minta maaf segala. Lebaran masih jauh, Pan. Udah kagak usah deh. Sekarang yang gue pusingin itu adalah Pak Rijanya diomelin emaknya pasti. Ya kalau diomelin sih udah jelas Mbak Mir. Kan lihat sendiri kemarin. Saya juga denger tuh di depan saya. Nah itu dia. Kasian Pan. Kalau Pak Rija sampai diomelin sama ibunya. Kalau gue sama dia kagak jadi mah bodo amat, gue kagak mikirin ke situ. Ya jangan, Mbak Mir. Gua masih Boim pengennya tuh lu tetap jadian sama Pak Rija, bon gitu, Im. Akur. Oh, Iya Mbak Mir. Pak Riza sama Mbak Mirna itu pas banget jadi kapelan. kapelan apa sih, Im? Nih. Itu mah kepel, gua jedodin lu. Maksud pasangan. Udah deh ribut lu berdua. Pusing gue mau masuk aja. Im, kita kudu punya ide buat nyatuin Mirna sama Pak Rija lagi, Im. Lah, emang mereka udah putus? Putus? Emang lu jadian beneran, Im? Ya justru itu. Maksudnya lu gimana sih? Gue nanya, gue nanya, lu nanya lagi. Jadi begini ya, intinya kita harus tetap nyatuin mereka supaya tetap jadian. Setuju. Setuju. Setuju mah begini. Gimana menurut kamu? Bagus kan ide saya? Iya sih Pak, tapi jujur saya agak khawatir Pak. Sekarang ini kan lagi musim hujan. Ya, cuman kan cuaca nggak bisa ditebak juga, Ren. Siapa tahu waktu pas saya kesana lagi nggak hujan juga kan. Cuman yang saya pikirin masalahnya Andin suka nggak naik gunung. Itu. Takutnya Andin nggak suka kan, nggak semua orang juga bisa naik gunung kan. Itu permasalahannya. Nah, saya kan nggak tahu nih, Andin itu memang orang yang suka outdoor atau memang dia sukanya cuman liburan di hotel aja atau cari tempat-tempat kayak gitu kan saya nggak tahu. Menurut kamu gimana makanya? Sepengetahuan saya Pak, Bu Anin memang suka yang suatu yang tantangan Pak. Dan saya kira Bu Anin mau aja, ya asalkan sama Bapak. Tapi ya udah Pak. Kalau begitu saya rubah aja agak lebih ringan, mungkin hiking nggak usah trekking. Kalau trekking kan memang agak berat pasti rutenya kan. Diubah jadi hiking aja kalau begitu. Tapi tetap di alam. Ya. Ya kan? Tapi saya juga khawatir Pak dengan kesehatan Bapak. Ya maaf mungkin. Gak usah mikirin kesehatan saya, Ren. Saya nggak masalah kok. Masalah perut saya udah aman. Atau mungkin nanti saya ikut aja Pak. Buat jaga-jaga. Mungkin nanti sama Pak Riza juga untuk ikut sama Bapak. Ngapain? Saya kan mau liburan berdua. Kalau ada kamu sama Riza nggak liburan jadinya. Saya kan cuma mau ngabisin waktu berdua sama Andin, Ren. Nggak perlu dijaga. Oh. Saya sama Andin bukan anak kecil. Udah nggak usah khawatir lah. Padahal saya benar-benar mengkhawatirkan Pak Al. Tapi malah dianggap bercanda. Saya udah kayak liburan anak TK kalau kamu sama Riza ikut jagain saya. Udah nggak masalah. Kamu tahu saya bisa jaga diri kan?
Mau minum, Pak? Aku pesenin. Nanti aja lah. Ya udah. Ini perasaan papa aja apa gimana ya? Dari tadi papa perhatiin banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang ngeliatin ke arah kita terus. Kenapa sih kita nggak apa-apa kan duduk sini kan, papa? Nggak apa-apa kok, Pak. Mama ketawa. Gak tau ya, mungkin karena kelakuan Masal kali beritanya udah mulai kesebar. Kenapa? Jadi Masal itu khawatir banget sama aku. Aku belum ngajar, terus mahasiswa di sini mempertanyakan kapan aku udah mulai ngajar. Jadi Mas Al itu langsung protektif gitu. Bahkan sampai Masal ngasih tahu ke mereka kalau saya suaminya dan istri saya, dosen kamu itu sudah punya anak 2. Dia sampai ngomong kayak gitu. Bahkan tadi dia ngomong, ini nggak boleh dilepas ya. Sampai kapanpun mau di rumah, mau keluar rumah, ini cincin harus ada di sini biar orang-orang tahu kalau kamu sudah menikah dan kamu sudah punya suami. Papa senang sih kamu jadi dosen yang ya difavoritkan di sini. Tapi ingatkan Allah, nggak perlu cemburu lah. Kalau cemburu berlebihan itu artinya Allah nggak percaya sama kamu. Bilangin begitu. Kamu kan selama ini menjaga sikap kamu, menjaga kehormatan kamu. Mungkin aku bisa membuktikan ke Mas Al supaya dia tumbuh rasa percaya. Mungkin karena ingatannya dia sempat hilang kali, Pak. Nggak utuh lagi. Jadi banyak keraguan-keraguan yang ada di perasaannya dia. Tapi oke, nggak apa-apa. Aku kan selalu mencoba untuk buat dia kembali kayak dulu, buat dia untuk jatuh cinta lagi sama aku. Aku akan selalu berusaha dan akan selalu sabar. Papa percaya sama kamu, Papa bangga sama kamu. Sabar ya nak ya. Papa yakin kok akan ada waktu Al akan kembali pada kamu, pada anak-anak seutuhnya. Ya. Papa kenapa sih, Pak? Kok mukanya kayak... kenapa? Mama kenapa? Coba cerita sama aku. Mama baik-baik aja kan? Mama masih sakit, Nak. Dan Papa belum tahu sakitnya Mama ini apa. Papa tahu Mama tuh berusaha menyembunyikan apa yang dia rasain. Tadi baru diambil sampel darahnya. Dan hasilnya baru ketahuan besok. Besok? Besok. Betulnya Papa nggak mau cerita sama kamu. Tapi Papa pikir seluruh keluarga harus tahu. Kamu, Elsa. Ya iyalah, karena aku anaknya Mama. Aku harus tahu kondisi Mama seperti apa. Iya. Karena Papa mau kita semua mendoakan Mama supaya sehat. Itu aja. Wah, mikir ora. Aku kesini, ini kantornya Jessica. Itu artinya aku ada pekerjaan dengan Jessica. Kalau Mama ngelakuin ini semua, aku yang nggak enak. Aku sama Jessica teman kerja. Akrab juga enggak. Kok kamu jadi orang Jawa gitu sih? Ya Papa kan orang Jawa, Ma. Biar Mama sadar. Jangan tiba-tiba ngelakuin ini. No, gini loh. Mama tuh lihat kalian tuh cocok banget, ya. Jessica Netizen juga. ya. Ih, orangnya. Cocok logi. Terus udah gitu, Jessica orangnya baik, ramah, manis. Aduh, pokoknya Mama suka banget. Jadi udah kamu gak usah banyak pikir-pikir, kamu deketin terus ya sayangnya. Lagian, kamu inget, papanya Jessica tuh punya sejarah. Mereka dulu pernah kerja bareng, inget kan? Oh no. Kamu pengen PDKT sama Jessica harus banget ya dibantuin Mama. Emang nggak bisa sendiri ya? Apapun urusannya, itu bukan urusan kamu. Aduh, kenapa Elsa harus kesini sih? Aku kan jadi nggak enak sama Nino kalau sampai kedengeran sama yang lainnya. Apalagi takutnya nanti Elsa ngomong kemana-mana lagi. Lagi pula, apa yang dilakukan Mama? Itu urusannya Mama. Bukan urusan aku, bukan urusan kamu juga, ya kan? Nah, tapi emang bener kan kamu emang mau deket sama